Pernahkah Anda merasa sudah bekerja seharian, tapi tidak menghasilkan apa-apa? Waktu terasa hilang begitu saja, dan Anda terjebak dalam kesibukan yang sia-sia. Masalahnya bukan pada kurangnya kerja keras, tapi pada kurangnya arah. Banyak orang memulai hari dengan bereaksi terhadap dunia, bukan mengendalikan hari. Namun, ada satu rahasia kecil yang hanya butuh waktu 2 menit saja untuk mengubah hidupmu. Satu kebiasaan sederhana yang akan mengubah cara Anda mencapai kesuksesan jangka panjang. Ini bukan tentang intensitas yang meledak-ledak, tapi ini tentang konsistensi yang presisi. Inilah cara menguasai hari Anda sebelum hari itu dimulai. Kita bicara tentang kebiasaan menulis, daftar aktivitas besok pada malam sebelumnya. Kenapa malam hari? Mengapa bukan saat pagi hari setelah sarapan? Secara psikologis, otak kita butuh waktu untuk memproses niat menjadi tindakan. Saat Anda menulis rencana malam hari, alam bawah sadar bekerja saat Anda tidur. Begitu Anda bangun, Anda tidak lagi bertanya, apa yang harus saya lakukan? Kita menghindari decision fatigue atau kelelahan mental karena terlalu banyak memilih. Setiap keputusan kecil, maka akan menguras energi dan mental Anda di pagi hari. Dengan daftar yang siap, energi Anda langsung digunakan untuk eksekusi. Inilah inti dari micro habit atau kebiasaan kecil, dampak akumulatif yang luar biasa. Ingat rumus ini, perubahan 1% setiap hari, maka akan membawa hasil luar biasa. Mari kita mulai praktiknya. Siapkan kertas dan pulpen Anda sekarang. Langkah pertama, batasi hanya 3 tugas setiap hari. Hanya cukup tulis 3 hal paling penting saja yang menjadi prioritas. Wah, walaupun sedikit dan sederhana, tapi inilah yang disebut dengan Big Rocks. Tugas yang benar-benar menggerakkan roda hidup Anda. Singkirkan tugas administratif kecil yang bisa dilakukan nanti. Fokus pada kegiatan-kegiatan sederhana tapi penting, yang mungkin Anda anggap sepele. Langkah kedua, gunakan kata kerja yang spesifik, seperti tulis draft laporan, bukan laporan. Karena hanya dengan instruksi yang jelas, maka syaraf otak akan mengurangi hambatan mental untuk memulai aktivitas. Langkah ketiga, simpan daftar catatan itu, tempel di dinding, di atas meja, atau di samping tempat tidur Anda. Jadikan itu hal pertama yang menyapa mata Anda saat terbangun. Agar kita tidak bingung, pagi ini kita awali dengan apa? Dampaknya adalah Anda akan merasakan aliran fokus di otak Anda yang belum pernah ada sebelumnya dan belum pernah Anda rasakan. Konsistensi adalah kunci. Lakukan hal ini selama 7 hari berturut-turut dan rasakanlah perbedaannya. Daftar ini adalah sebuah perisai untuk Anda terhadap gangguan media sosial di pagi hari. Karena memegang HP bukanlah hal yang bagus untuk mengawali pagi Anda. Karena hari-hari Anda harus berjalan dengan tujuan, bukan sekadar mengikuti arus. Anda harus melangkah dengan penuh percaya diri. Micro habit atau kebiasaan kecil ini akan melatih otot disiplin Anda tanpa merasa terbebani, walau seberat apapun tujuan Anda. Ada kepuasan mendalam yang kita rasakan saat kita dengan senyuman menutup hari dengan daftar yang selesai. Pertanyaannya adalah, kenapa harus 2 menit? Karena itu terlalu kecil untuk dicarikan alasan. Bahkan saat Anda lelah pun, 2 menit menulis rencana tetap akan terasa mudah dan ringan untuk dikerjakan. Kebiasaan mencatat adalah jembatan mental bagi Anda, yang menghubungkan hari ini dan besok, yang bisa memastikan masa depan hari Anda terjamin. Kesuksesan bukan tentang keberuntungan, tapi tentang desain yang sengaja dibuat untuk dikerjakan. Orang-orang sukses dan berhasil dalam hidup, mereka semua punya satu kesamaan, yaitu ritual yang konsisten. Intensitas tinggi tanpa konsistensi hanya akan berujung pada burnout. Langkah keempat, jangan menunggu motivasi. Karena motivasi itu seperti angin yang datang dan pergi, sistem adalah sauhnya. Menulis rencana di malam sebelumnya adalah sistem paling sederhana di dunia, tapi sulit untuk dikerjakan. Jika Anda sering lupa, maka gunakanlah pemicu visual seperti catatan tempel atau sticky note. Tempelkan sticky note tersebut di tempat yang mustahil untuk Anda lewatkan setiap malam. Micro habit atau kebiasaan kecil adalah tentang mengurangi gesekan antara niat dan aksi, sehingga kita mampu melewati segala rintangan. Seringkali kita punya waktu, tapi energi kita habis untuk hiburan pasif, sehingga bisa membuat kita menjadi orang yang pemalas. Mengatur waktu itu bagus,
Tapi mengatur energi adalah tingkat lanjut. Karena energi adalah sumber kekuatan kita untuk melakukan segalanya. Menulis rencana pada malam sebelumnya akan menjaga baterai mental Anda tetap penuh, sehingga semangat akan tetap terjaga. Hening sejenak sebelum menulis akan membantu menjernihkan prioritas Anda. Jujurlah pada diri sendiri. Jangan membebani hari besok dengan beban berat yang hampir mustahil. Menyelesaikan 3 tugas kecil, maka akan memberikan dopamin alami bagi otak, sehingga otak tetap fresh dan tidak mudah stres. Setiap centang yang ada pada daftar adalah satu langkah menuju versi terbaik Anda. Sama halnya seperti merapikan tempat tidur, ini adalah tugas transisi bagi Anda. Jangan berat untuk melakukannya. Kejelasan menghancurkan kecemasan. Ketidakpastian adalah bahan bakar untuk memicu gangguan stres pada otak. Saat Anda berada pada masa produktif, Anda punya banyak waktu lebih untuk hubungan sosial. Pagi Anda akan terasa lebih nikmat dan puitis, tanpa kepanikan mencari jadwal kegiatan Anda. Karena setiap pagi, otak Anda akan mulai memindai peluang dalam menyelesaikan setiap tugas yang sudah dicatat. Tuliskan tugas pertama, yang paling sulit untuk Anda lakukan pertama kali dari daftar kegiatan yang sudah Anda buat. Selesaikan katak terbesar Anda di pagi hari, saat energimu memuncak. Daftar kegiatan ini akan memberi Anda alasan kuat untuk segera beranjak bangun dari kasur pada saat pagi tiba. Refleksi pada malam hari akan membuat Anda untuk menghargai dan lebih sadar akan pentingnya nilai waktu. Investasikan waktu Anda hanya 2 menit untuk menghasilkan 24 jam yang berkualitas. Anda adalah arsitek dari rutinitas Anda sendiri, maka dari itu bangun dan bangkitlah dengan megah dan gagah untuk memulai aktivitas Anda dengan penuh percaya diri. Lihatlah ke belakang setelah sebulan Anda melakukan kebiasaan ini. Maka Anda akan terkejut dengan kemajuan Anda sendiri. 1 halaman sehari menjadi buku dalam setahun. 1 rencana dalam pikiran Anda, maka akan menjadi karir selamanya. Itulah yang disebut dengan kekuatan akumulasi. Rutinitas membuat rencana pada malam hari adalah pelumas bagi mesin produktivitas harian Anda. Tidurlah dengan rasa puas dan syukur tanpa adanya beban di kepala, karena hari besok sudah dalam kendali rencana Anda. Ketenangan batin dan kejernihan pikiran dimulai dari persiapan yang matang dan terukur. Langkah kelima, hindari perangkap produktivitas. Sibuk tidak sama dengan produktif. Daftar catatan ini akan menjaga Anda tetap fokus. Jauhkan gangguan digital, taruh dan simpan di tempat lain. Fokuskan 2 menit terakhir sebelum tidur untuk rencana Anda besok. Detik demi detik yang teratur, maka akan membentuk masa depan yang terstruktur. Jika 3 tugas setiap hari terasa berat, maka mulai saja dengan 1 tugas utama. Yang penting Anda memiliki tujuan yang jelas untuk memulai hari. Ganti bahasa keraguan menjadi bahasa komitmen di dalam daftar catatan Anda. Daftar catatan Anda adalah sebagai kompas moral dan profesional. Dalam menghadapi badai gangguan yang muncul secara tiba-tiba, tembak target Anda dengan catatan rencana yang presisi. Jangan asal melepaskan anak panah. Orang yang membuat catatan rencana, mereka tidak akan bangun terburu-buru di pagi hari, karena rencana sudah matang sejak semalam. Paradoksnya, aturan yang sudah Anda buat sendiri justru akan bisa untuk membebaskan waktu Anda. Waktu luang yang berkualitas adalah hadiah terbesar dari produktivitas yang efisien. Karena kebiasaan dalam membuat catatan rencana harian. Kebiasaan 2 menit ini adalah benih dari pohon kesuksesan Anda. Langkah ke-6, jangan remehkan hal kecil. Karena hal-hal besar hanyalah kumpulan dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan benar. Apapun medianya, kertas atau digital, yang penting adalah proses berpikirnya yang bisa dituangkan dalam sebuah rencana. Kejelasan rencana akan membuat Anda jauh lebih terlihat profesional di mata orang lain. Tapi, bagaimana jika hari ini tidak selesai? Maka pindahkan ke hari esok tanpa rasa bersalah. Karena fleksibilitas adalah bagian dari rencana. Jadi, jangan kaku seperti batu. Jadilah seperti air, tetap mengalir menuju tujuan. Meski rintangan sebesar apapun menghadang, karena air akan selalu mencari jalannya sendiri. Gunakan daftar harian Anda untuk melihat pola produktivitas mingguan yang telah Anda lakukan. Untuk melakukan revisi dan evaluasi. Maka Anda akan melihat di mana energi Anda paling banyak terbuang sia-sia. Dari setiap aktivitas yang sudah Anda lakukan selama 1 minggu tersebut. Terkadang,
ide terbaik akan muncul saat Anda sedang merencanakan besok. Tangkap ide itu sebagai tugas tambahan. Tapi tetap fokus pada 3 tugas utama Anda, sesuai seperti apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Menulis daftar aktivitas harian adalah sinyal bagi otak bahwa pekerjaan hari ini telah selesai. Lepaskan semua beban kerja di atas kertas, jangan bawa ke tempat tidur, agar malam Anda menjadi berkualitas. Karena istirahat yang berkualitas lahir dari pikiran yang sudah terorganisir dan bebas dari beban. Sambil menulis, bayangkan bahwa diri Anda telah menyelesaikan tugas itu besok dengan sempurna. Karena itu akan menjadi kekuatan visualisasi esok hari. Karena dengan visualisasi akan meningkatkan peluang keberhasilan tindakan hingga 50%. Karena mental juara akan selalu memenangkan pertandingan sebelum kompetisi dimulai. Hasil terbaik adalah sebuah hadiah dari konsekuensi dengan proses yang dilakukan secara disiplin. 2 menit ini adalah pengatur waktu bagi seluruh aktivitas hari Anda. Persiapan fisik dan mental akan berjalan secara beriringan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Menunda-nunda waktu seringkali terjadi karena kita bingung harus mulai dari mana. Hilangkan keraguan, mulailah dengan optimis, dengan instruksi tertulis yang sudah Anda buat sendiri. Melesatlah dengan kepastian, karena setiap detik di pagi hari sangatlah mahal harganya. Bayangkan posisi Anda setelah 100 hari melakukan kebiasaan ini. Perubahan karakter pada diri kita sendiri akan selalu dimulai dari perubahan kebiasaan-kebiasaan kecil. Menguasai daftar tugas adalah langkah awal untuk menguasai hidup Anda sendiri. Berbagi kebiasaan baik dengan orang lain, maka akan memperkuat komitmen Anda sendiri dalam menghadapi masalah. Siapkan meja kerja yang bersih di malam hari, sebagai media pendukung dalam membuat rencana yang baik. Lingkungan yang nyaman dan minimalis akan membantu pikiran tetap tajam dan tidak terdistraksi. Gunakanlah aplikasi sebagai media pendukung, hanya jika itu mempercepat, bukan malah memperlambat. Kendalikan alat Anda, jangan biarkan alat mengendalikan waktu Anda. Waktu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa diperbarui. Oleh karena itu, maka gunakanlah secara bijak. Berinvestasi pada sistem kerja diri sendiri, maka itu akan memberikan bunga tertinggi pada hidup kita. Kebahagiaan sejati akan muncul dari rasa kemajuan dan pencapaian harian yang telah kita jalani. Oleh karena itu, jangan tunggu hari Senin atau bulan depan untuk memulai hidup yang baru. Ambil kertas sekarang. Jangan ragu, tulis 3 hal yang akan Anda taklukkan esok hari. Lihatlah bagaimana potongan-potongan hidup Anda akan mulai menyatu dengan sempurna. Dunia akan menjadi milik mereka, yaitu orang yang mempersiapkan diri ketika saat orang lain tertidur. Sebenarnya, Anda punya kekuatan untuk mendesain takdir Anda sendiri, yaitu hanya dengan 2 menit setiap hari. Ingatlah, konsistensi akan selalu menang melawan intensitas yang menyesatkan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada seseorang yang butuh arah. Tuliskan 1 tugas utama Anda untuk besok pada kolom komentar di bawah. Saya tidak sabar untuk melihat Anda meraih kesuksesan yang Anda impikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat merancang hari Anda untuk besok.